Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, yang sukses pesal. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya, Tito Kurniawan di sini dalam pembelajaran trigonometri. Kompetensi yang akan kita pelajari di sini adalah KD-nya 3.8, yaitu menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi trigonometri. Sebelum mempelajari ini, kita harus tahu konsepnya tentang perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri. Masih ingat bukan tentang hipotenusa ini, dimana dengan konsep demi sami desa kita dapat sin demi cos sami tan desa depan per samping, kosekan adalah samping per depan, kosekan adalah miring per depan, sekan miring per samping, kemudian kotangan adalah samping per depan. Jadi konsepnya sama untuk sudut-sudut relasi. Yang penting kalian harus ingat demi sami desa ini. Untuk sudut-sudut berelasi di semua kuadran itu yang perlu kalian ingat, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif untuk setiap kuadrannya. Contoh misal untuk sin, cos, tan, sekan, kotangan, dan tangan itu bernilai positif. Untuk kuadran kedua itu sin dan kosekan yang bernilai positif. Untuk kuadran ketiga tan dan kotangan yang bernilai positif. Untuk kuadran 4 cos dan sekan yang bernilai positif. Jadi sisanya selain ini adalah bernilai negatif untuk kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi apapun angkanya, ingat selain ini, selain kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga itu bernilai negatif. Misal cos 135, maka dia ketika diganti berapapun maka nilainya tetap negatif untuk di kuadran kedua. Sudut-sudut istimewa. Yang penting ketika pelajaran sudut-sudut berelasi, kalian harus ingat tentang ini, sudut-sudut istimewa, karena akan sangat berpengaruh untuk sudut istimewa. Sin 30, sin 45, cos 60, cos 90, dan seterusnya. Jadi yang penting ketika sudut-sudut relasi pada trigonometri, kalian harus hafal tentang sudut-sudut istimewa. Oke, kita langsung saja masuk ke sudut-sudut relasi. Definisi sudut-sudut berelasi artinya gini, relasi adalah hubungan ketika kalian mempunyai relasi ketika dunia kerja, maka itu adalah pertemanan atau mempunyai satu tujuan atau mempunyai nilai yang sama. Jadi sudut-sudut relasi adalah sudut yang saling berhubungan dalam trigonometri, atau ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri dengan nilai angka yang sama, kemudian angkanya sama tetapi tandanya bisa berbeda. Itu definisi dari sudut berelasi.
Misal suatu sudut besarnya P atau sudut lain bisa dikatakan 90 min alfa, bisa dikatakan berrelasi dengan sudut alfa dan sebaliknya. Jadi jika ada sudut diketahui sudut beta, sudut lainnya besar lainnya bisa 90 min alfa dikatakan berrelasi dengan alfa dan sebaliknya. Sudut-sudut lain yang berrelasi dengan sudut alfa adalah sudut yang besarnya 90 plus minus alfa, bisa 80 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa derajat atau min alfa derajat. Jadi banyak sekali untuk sudut-sudut berrelasi. Jika di kuadran pertama bisa 90 min alfa, ini kuadran kedua 90 plus alfa, ini 80 plus alfa, bisa 80 plus minus alfa, bisa kuadran kedua dan ketiga, ini kuadran ketiga dan keempat, ini kuadran keempat atau ke satu lagi. Oke, kita langsung rumus untuk sudut-sudut 90 min alfa. Perhatikan gambar berikut. Diketahui titik P adalah X, Y untuk kuadran pertama, di mana kita perhatikan kepada sudut beta ini. Beta bisa didapat dengan cara 90 min alfa. Jadi gini, jika diketahui sudut beta, maka bisa kita dapatkan dengan cara 90 min alfa. Atau bisa ditulis sin beta. Lihat, perhatikan sudut sin beta pada sudut beta. Sin beta adalah depan per miring atau X per R. Kemudian jika kita ambil dari sudut alfanya, maka akan sama dengan sin 90 min alfa sama dengan X per R. Jadi beta bisa sama dengan sin 90 min alfa sama dengan X per R. Jadi sin 90 min alfa sama dengan X per R. Jadi yang sama dengan, jika cos alfa sama dengan X per R. Jadi angka yang sama bisa didapat dengan cos alfa derajat X per R juga. Jadi sama-sama X per R di sini ya. Jadi ini bisa diubah menjadi sin beta sama dengan sin 90 min alfa atau sama dengan cos alfa. Jadi rumusnya seperti itu ya. Untuk sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Jadi sin beta sama dengan sin 90 min alfa cos alfa. Jadi alfanya ini tetap, terus berubah jadi cos. Sin 90 min alfa berubah jadi cos alfa atau nilainya sama dengan cos alfa. Kemudian perhatikan lagi pada sudut beta, cos betanya sama dengan samping per miring. Sampingnya beta adalah Y, miringnya adalah R. Jadi cos 90 min alfa sama dengan Y per R, atau bisa disebut digantikan dengan Y per R. Perhatikan sudut alfa, Y per R ada, Y per R adalah depan per miring sama dengan sin. Depan per miring adalah sin alfa sama dengan Y per R, maka cos 90 min alfa sama dengan Y per R. Kemudian tangan beta sama dengan
tangan 90 min alfa atau sama dengan X per Y atau sama dengan kotangan alfa. Kemudian kotangan beta sama dengan kotangan 90 min alfa sama dengan X per Y sama dengan tan alfa. Jadi seperti itu ya, diambil ininya saja, belakangnya saja. Sekan beta sama dengan sekan 90 min alfa sama dengan R per Y miring per samping sama dengan kosekan alfa. Kemudian kebalikannya, kosekan sama dengan miring per depan atau sama dengan sekan alfa. Seperti itu ya. Langsung kita masuk contoh soal. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jika ada bentuk ini, berapa sih nilainya jika 90 min alfanya berapa gitu. Atau seperti ini. Misal diketahui sudut betanya adalah 45. Di sini misalnya 45. Dapat sih nilainya supaya nilai alfa supaya 45, berarti 90 min 45 derajat sama dengan 45 ini ya. Jadi alfanya adalah yang ini, seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Tentukan nilai dari sin 30. Sin 30, ingat konsepnya, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Jadi sin 30 bisa didapat dari sin 90 min alfa sama dengan berapa sih angka sin 30 hasil pengurangan dari berapa? Berarti 90 min 60. Jadi sin 90 per min 60 sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Betul. Jadi sin 30 sama dengan cos 60 sama dengan setengah. Jadi seperti itu ya konsepnya. Atau coba lagi yang lain. Kita coba cos 56 berapa sih? Jadi cos 56 sama dengan cos. Ingat konsepnya yang atas ini ya. Atas ini. Jadi cos 56 dia didapat dari cos 90 kurang berapa supaya 56? 90 kurang 34 derajat sama dengan sin, ingat sama dengan sin alfa, berarti sin alfanya adalah 34 derajat. Seperti itu ya. Kemudian oke, kita buktikan ya di sini pakai kalkulator. Oke, kita buktikan di sini. Cos 60, cos 56, cos 56 derajat apakah sama nilainya dengan sin 34? Sama dengan, oke, perhatikan ya, cos 56 sama dengan 0,559. Lalu bagaimana dengan sin? Sin 34 tadi 0,559 ya. Sama dengan, oke, sama. Di sini sin 34 nilainya juga sama 0,559. Seperti itu ya. Jadi pembuktiannya seperti itu. Bagaimana dengan sin 30? Kita buktikan sin 30.
sin 30. Oke. Sin 30, salah maaf, 30 sama dengan setengah, kemudian cos 60 sama dengan setengah juga, jadi sama ya. Konsepnya seperti itu. Jadi relasinya dengan sudut berapa sih? Sin 60 berrelasi dengan cos 30, atau sebaliknya sin 30 berrelasi dengan cos 60, seperti itu. Jadi itu ya pembuktiannya. Jadi kalian bisa buktikan di situ. Lalu bagaimana jika dengan tangan 86 sama dengan, langsung aja tangan. Ingat konsepnya, yang tangan adalah tangan 90 min alfa sama dengan kotangan alfa. Jadi tangan tan 90 dikurang berapa sih supaya hasilnya 86? Maka dikurang 4 derajat. Ini ada yang di sini luar, ada yang di dalam ya, derajatnya sama aja. Sama dengan kotangan 4 derajat. 4 derajat seperti itu. Udah bukan cara mengalihnya gitu. Lalu bagaimana jika ada satu contoh soal lagi. Tentukan nilai dari sin 25 kali cos 55. Sin 25 kali cos 55 dibagi cos 65 sin 35. Dibagi sin 35. Jadi ingat konsepnya masih sama. Cos sin 25 didapat dari sin 90 diambil 65 derajat. Kemudian cos 55 didapat dari cos 90 derajat diambil 35 derajat. Ingat konsep yang ini. Ingat, tetap harus ingat konsep ini. Sin 90 min alfa, cos 90 min alfa. Ingat, cos 55 didapat dari cos 90 min 35. Baru kalian ubah. Boleh penyebutnya yang diubah atau atas yang diubah. Sama dengan cos 65. Lihat, ininya diubah jadi cos 65 sin cos 90 min 35 sama dengan sin 35. Ini langsung dicoret sama dengan 1. Jadi ingat konsepnya ini langsung dicoret, ini sama ini sama, ini sama ini sama, jadi sama dengan 1. Sama dengan 1. Seperti itu ya. Gampang kan untuk sudut-sudut berrelasi. Kemudian ada satu contoh soal lagi, sebentar. Oke, contoh soal. Diketahui sin 3x plus 48 sama dengan cos 10 min x, 10 derajat min x. Oke, misal jika ada soal seperti ini, pertanyaannya adalah tentukan x-nya itu berapa sih, x titik-titik tanya misal. Tentukan nilai x-nya. Jadi
kalian ingat konsepnya tetap sin 90 min atau cos 90 min. Jika bentuk seperti ini kalian bebas boleh yang diubah depannya atau belakangnya. Di sini saya akan ubah belakangnya sin. Jadi nilai x-nya berapa sih? Sin 3x plus 48 derajat sama dengan, ketika konsep seperti ini langsung aja boleh diubah ke sin, sama dengan sin 90 derajat min alfa. 90 derajat min beta, betanya adalah 10 min x derajat. Seperti itu ya. Ini derajat, ini juga dalam derajat. Sama dengan sin. Ini udah dapat seperti itu, langsung sama dengan sin 3x plus 48 derajat sama dengan sin 90 min 10 sama dengan 80 derajat. Min ketemu min jadi positif x. Jadi di sini kita dapat sin 3x plus 48 derajat sama dengan sin 80 derajat plus x. Langsung aja. Jadi 3x ini sinnya dihilangin karena sama-sama sin, x plus 48 derajat sama dengan 80 derajat plus x. Jadi ini pindah ke ruas ke kanan atau bukan pindah ruas ya, dihilangkan x yang di kanannya diubah ke kiri semua. Jadi 3x min x sama dengan 48 negatif 80 min 48 derajat sama dengan 2x sama dengan 32. 32x sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 16 derajat. Jadi nilai x yang memenuhi 16 derajat, maka ketika dimasukin ke sini sama dengan sin 3 kali 16 sama dengan 48 tambah 48 sama dengan cos 10 min 16 sama dengan sin 96 sama dengan cos min 6 derajat. Seperti itu. Jadi angka di sini adalah x-nya adalah 16 derajat. Nanti tinggal dibuktikan apakah benar sin 90 derajat sama dengan cos negatif 6 derajat. Oke, kita buktikan di sini. Sin 96 derajat sama dengan 0,994, ini sama dengan 0,994, kemudian cos negatif 6 minus 6 derajat. Oke, sama dengan, oke, sama ya, 0,994. Jadi dengan konsep
90 min alfa, nilainya akan sama seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih buat hari ini, semoga bermanfaat akan ilmu yang dipelajari hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Bapak sudahi hari ini. Yang penting konsepnya adalah sudut-sudut relasi adalah kita cari sudut berapa sih yang nilainya sama dengan yang diketahui gitu. Seperti itu, sudut relasinya apa aja sih gitu. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.